Di segala situasi perasaan, entah bahagia atau sedih, ada satu industri yang paling dibutuhkan, yaitu industri musik. Salah satu industri yang mana disukai seluruh kalangan usia, bahkan bisa kita temuin di seluruh dunia ini. Well, ramainya industri musik ini makin berkembang pesat karena kemudahan aksesnya itu sendiri, dan karena adanya era musik digital berbasis platform, salah satunya adalah Spotify. FYI, Spotify sendiri adalah layanan streaming musik terbesar di dunia saat ini. Bahkan sejak 2020, Spotify ini menguasai 33% pasar streaming musik. Di tahun 2021, pendapatan industri ini tembus 26,9 miliar US dollar, dan 65% dari pendapatan itu berasal dari layanan streaming. Hal inilah yang menunjukkan kalau industri musik ini mengalami yang namanya revolusi. Nah, jadi di segmen kali ini kita bakal bahas gimana cara Spotify bisa merevolusi industri musik di dunia ini, bahkan beserta dengan fakta-fakta menarik lainnya. So, jangan lupa untuk simak sampai habis. Di balik raksasa platform musik ini, ada sosok tokoh penemu yang bernama Daniel Ek. Jauh sebelum berdiri Spotify, Daniel sendiri lahir dari seorang ibu yang berprofesi sebagai penyanyi dan juga seorang pianis. Ayah kandungnya meninggal saat Daniel masih bayi, dan Daniel dibesarkan oleh ayah tirinya yang berprofesi di bidang teknologi informasi. Jadi nggak heran kalau Daniel sendiri udah kenal musik sejak usia 5 tahun. Masa kecil Daniel dihabiskan untuk tinggal di sebuah apartemen di daerah Rangford, negara Swedia. Untuk bakat bisnis dan teknologinya Daniel sendiri, itu udah kelihatan sejak usia 14 tahun. Jadi waktu itu dia ngoding buat bikin halaman web gitu di lab komputer SMA-nya, dan dijualin dengan harga yang murah. Nah, setelah itu dia mulai rekrut teman-teman dia nih yang ahli sekitar 25 orang untuk ngejalanin bisnis ini. Hasil dari bisnis ini, Daniel bisa dapat 15.000 US dollar per bulannya waktu itu. Yang mana uangnya itu dipakai untuk beli video game dan diinvestasiin ke server hosting tempat dia bikin web. Tapi karena Daniel ini masih belum puas gitu sama pencapaiannya, di usia 16 tahun dia nekat untuk ngelamar di Google. Ya jelas kan karena Daniel gak punya ijazah, akhirnya lamaran dia ditolak. Nah, karena dia ditolak Google, akhirnya dia malah termotivasi untuk ngebuat search engine-nya sendiri. Dan udah bisa tebak lah ya, kalau ternyata gagal. Singkat waktu, Daniel ini lulus dan masuk kuliah di jurusan teknik salah satu universitas tempat dia tinggal. Tapi cuma berjalan 8 minggu, Daniel memutuskan untuk drop out karena ngerasa kalau belajar di kampus itu cuma kebanyakan teori. Nah, setelah DO dari kampus, Daniel memutuskan untuk bekerja di perusahaan teknologi yang bernama Jaja. Dan dia juga ngebuat sebuah sistem untuk perusahaan yang mana dia dibayar 2 juta US dollar. Berkat kerja keras dia, di usia 23 tahun, Daniel ini udah jadi orang yang kaya. Dia beli apartemen, mobil Ferrari, terus ke tempat VIP gitu. Tapi dia tetap ngerasa kalau uang dan kemewahan itu nggak bisa ngasih kebahagiaan gitu buat dia. Nah, karena udah bosan hidup mewah, Daniel memutuskan untuk jual barang mewahnya dan pindah ke dekat orang tuanya. Sesekali dia juga bermeditasi dengan cara bermain musik. Dan saat itu dia bertemu sama Martin Lorenzon, direktur tempat si Daniel ini dulu bekerja. Dan ternyata si Martin ini juga lagi berada di situasi yang sama, di mana si Martin ini udah kaya, tapi dia tuh ngerasa lagi di titik paling gak bahagia gitu dalam hidup dia. Setelah ngobrol lama, akhirnya mereka tuh sadar kalau industri musik itu punya potensi yang besar. Nah, jadi pendorong waktu itu sebenarnya udah ada nih platform streaming musik yang namanya Napster. Het is een spannende dag voor muziekliefhebbers. Vandaag beslissen Amerikaanse rechters over het lot van Napster, de internetdienst waarop muziek gratis uitgewisseld kan worden. Tapi musik di Napster ini tuh ilegal, yang mana malah ngerugiin industri musik. Dari situlah mereka kepikiran buat platform serupa, tapi yang legal gitu, karena didanai sama iklan. Akhirnya mereka berdua saling tukar pikir untuk nama brand mereka. Jadi Daniel sama Martin ini tuh duduk di 2 tempat yang berbeda, terus saling teriak gitu, nama yang cocok buat brandnya. Nah, tapi tiba-tiba si Daniel ini tuh salah dengar kalau si Martin nyebut kata Spotify. Ya, padahal nggak ada yang nyebut gitu. Nah, dari sinilah awal mulanya. Musik fala. Walaupun tujuan awal Spotify ini untuk ngeberantas kegiatan ilegal di industri musik itu tadi, tapi justru Spotify malah ngelakuin hal yang sebaliknya. Tapi ya, karena saat itu Daniel juga merasa serba salah. Spotify ini kan platform streaming musik ya. Nah, tapi gimana caranya dia ngeyakinin produknya ke perusahaan rekaman gitu, kalau dia aja nggak punya musiknya dulu. Nah, akhirnya Daniel melakukan hal yang bertentangan, yaitu mendownload ratusan ribu musik copyright secara ilegal untuk prototipe Spotify. Setelah beberapa bulan, akhirnya prototipe pertama Spotify udah jadi dengan beberapa fitur kayak album, playlist, profil artis, dan lain-lainnya. Dengan harapan 3 raksasa rekaman industri musik, yaitu Sony, Warner, dan Universal, itu mau nerima Spotify.
Tapi setelah Spotify ini ngejelasin produknya ke tiga perusahaan itu, yang ada malah ditolak karena Spotify ngebuat prototipenya itu dengan cara yang ilegal. Apalagi karena Spotify ini nyebut kata free dan pendapatan itu dari iklan, justru makin ngebuat perusahaan itu nggak tertarik gitu sama Spotify ini. Karena mereka nggak mau model bisnis yang cari keuntungannya lewat iklan gitu, tapi mereka maunya yang pembeli itu bisa beli langsung tanpa ada pihak ketiga, apalagi yang ada iklannya. Seketika Daniel hampir putus asa dan harus ngelakuin sesuatu karena dana Spotify juga udah menipis. Tapi akhirnya Daniel punya akal untuk menambahkan versi berbayar juga di Spotify dengan tarif tetap per bulannya. Bahkan Spotify juga berencana ngasih 70% dari pendapatannya untuk label rekaman dan penerbit musik. Dan pada akhirnya di bulan Oktober 2008, Spotify berhasil rilis untuk pertama kalinya. Mereka melakukan pembersihan dengan cara menghapus seluruh musik ilegal yang ada di Spotify. Well, mungkin Spotify berpikir kalau misi mereka memperbaiki industri musik itu udah berhasil. Tapi ternyata Spotify malah terjerat beberapa kasus. Secara beruntun, industri musik menarik label dari Spotify dan menuntut Spotify untuk menghapus fitur gratis supaya memperbanyak pelanggan yang berbayar. Bahkan beberapa musisi individu juga mengkritik Spotify karena bayaran mereka yang terlalu rendah. Tapi walaupun para musisi ini sempat narik albumnya dari Spotify, akhirnya mereka tuh balik lagi karena mereka mikir lebih baik dapat royalti sedikit daripada nggak dapat sama sekali, ya kan? Nah, walaupun Spotify banyak kasus, tapi para pengguna tetap suka sama layanan yang ada di Spotify. So, pada akhirnya di tahun 2011, Spotify berhasil tembus 1 juta pelanggan yang berbayar. Salah satu aspek yang ngebuat suatu bisnis itu sukses adalah strateginya. Well, kalau ngomongin strategi, sebenarnya apa sih strategi yang dilakukan Spotify untuk bisa jadi sebesar sekarang? Bahkan menurut data, Spotify tembus 456 juta user per tahun 2022. Dan di antara 195 juta usernya adalah pelanggan yang berbayar. Nah, kalau dari angka itu, kita bisa lihat kalau masih ada sekitar 261 juta user yang masih menggunakan fitur gratis. Tapi itulah yang ngebuat Spotify menguasai pasar bahkan sampai menggeser Apple Music. Lah, kok bisa begitu? Nah, karena kalau di Apple Music, kita bakal dapat uji coba gratis dulu ya kan? Tapi kalau mau lanjut, harus bayar dulu untuk berlangganan. Nah, kalau di Spotify, lu nggak berlangganan pun tetap bisa pakai Spotify. Ya, walaupun konsekuensinya bakal ada iklan kalau lu nggak berlangganan. Apa kamu tahu, Spotify membuat playlist setiap minggu. Setiap Senin, kamu mendapatkan playlist sebanyak 30 lagu. Ketuk banner untuk mempelajari lebih lanjut. Jadi, untuk paket keluarga, kamu bisa mengikuti langkah-langkah ini. Terima kasih, gunakan Spotify Premium. Spotify Premium memberikan skip tak terbatas. Jadi, kamu bisa membuat lagu sebagai pilihan kamu. Belajar lebih lanjut tentang playlist sekarang saat kamu. Tapi hal itulah yang ngebuat user lebih milih Spotify daripada Apple Music. Selain karena Spotify menyediakan fitur gratis, perkembangan Spotify juga berkembang pesat karena adanya Spotify Podcast. Yang mana Spotify ngebuka podcast untuk seluruh kreator pertama kalinya di tahun 2018. Alasan cerdiknya, karena di tahun 2017, Apple menguasai 55% pangsa pasar konten podcast. Tapi itu cuma tersedia di 20% perangkat yang ada di dunia ini. Nah, karena ngeliat ada kesempatan di situ, akhirnya Spotify juga ikutan buat fitur podcast. Bahkan di Indonesia sendiri, industri podcast itu naik sampai 5 kali lipat. Dan yang jadi salah satu kunci Spotify adalah data kita sebagai pendengar. Well, kalau lu suka pakai Spotify, biasanya kan tiap akhir bulan tuh ada yang namanya Spotify Wrap. Jadi kayak evaluasi lu dalam bulan itu gitu. Nah, hal itu yang bisa buat beberapa orang jadi penasaran tentang lagu atau musisi yang mereka dengar. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 itu mengajarkan kita untuk beradaptasi dengan yang namanya era digital. Karena beberapa kegiatan kita juga udah terbiasa dilakukan secara digital, salah satunya mendengar musik. Bahkan menurut Menteri Perekonomian sekarang, Pak Erlangga Hartanto, beliau memprediksi kalau musik digital bakal jadi industri seni di masa depan. Ya, kita ngomongin di skala Indonesia dulu ya, sebagai negara nomor 2 pengguna Spotify terbanyak. Well, apakah dengan potensi yang ada, itu bisa menjamin keberlangsungan Spotify di era musik sekarang ini? Nah, kalau kita ngomongin data historikal dari 2017, revenue dari industri musik ini selalu meningkat cuy. Dan menurut laporan World Economic Forum dan PwC, sejak 2019, rekaman dalam berbagai bentuknya kayak unduhan digital, iklan, lisensi musik, dan lain-lainnya, itu mendominasi sumber pendapatan industri musik global. Yang mana sebelumnya itu didominasi sama sumber pendapatan dari acara konser secara langsung. Layanan streaming musik ke Spotify juga mempermudah para musisi. Kalau sebelumnya kan musisi harus kerjasama dulu gitu sama label musik buat promosiin karya mereka.
Nah, karena adanya layanan streaming musik ini, siapapun bisa upload karya mereka sendiri dan bisa menjangkau jutaan pendengar di seluruh dunia. Yang mana ini ngebuka peluang untuk musisi bisa berhasil tanpa harus kerjasama dulu gitu. Tapi walaupun punya potensi yang besar, industri musik digital juga penuh dengan tantangan. Kalau kita lihat mundur 3 tahun ke belakang, kita bisa ngeliat beberapa wajah musisi baru yang terjun ke industri musik ini. Jelas ini ada untung dan ruginya, karena ini bisa ngebuat masyarakat lebih kreatif ketika berkarya, dan mereka juga jadi punya penghasilan, ya kan? Tapi hal ini jadi sebuah tantangan buat lo yang baru mau terjun ke industri ini, karena semakin banyak pesaingnya. Belum lagi banyak musisi yang protes karena royalti yang dibayar ke mereka itu dianggap kecil. Karena dilansir dari IDX, estimasi royalti yang dikasih Spotify itu berkisar 44-77 rupiah doang per sekali pemutaran. Ya walaupun kelihatan kecil, tapi kalau dibandingin sama jumlah penggunanya yang sampai 400 jutaan, harusnya ini bisa jadi peluang yang lumayan juga ya kan? Dan sebenarnya ada satu kekurangan di era musik digital ini, yaitu internet. Well, kalau kita lihat data jumlah pengguna internet, itu masih sekitar 66% penduduk bumi yang bisa merasakan yang namanya internet. Tapi kalau dibandingin sama tahun 2020, pengguna internet itu cuma 59,6%. Nah, kalau emang peningkatan jumlah ini makin terus bertambah, gue rasa kekurangan ini justru bisa jadi sebuah peluang. Actually, if you kind of fast forward, I ended up. Kalau kita lihat latar belakang berdiri Spotify aja, kita udah tahu ya kalau Spotify itu didirikan sama orang yang emang punya background di musik dan teknologi. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari keberhasilan Daniel mendirikan Spotify ini adalah gimana caranya kita tuh bisa nemuin titik tengah dari hobi yang kita punya. Paham gak maksudnya? Misal lu suka nih sama hal yang berkaitan ke bisnis, dan lu juga suka nih sama olahraga. Nah, lu cari deh titik tengah dari dua hobi itu. Misalnya buka usaha di bidang olahraga gitu. Kan itu ngegabungin hobi yang lu punya jadi satu pekerjaan. Well, secara keseluruhan, Spotify telah merevolusi industri musik dengan mengubah cara orang mendengarkan musik, cara musisi menjangkau pendengar, dan cara perusahaan musik menghasilkan uang. Ini adalah contoh bahwa teknologi itu bisa mengubah industri dan memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat. Gue rasa perkembangan industri musik digital ini masih menarik banget untuk diikutin perkembangannya. Gimana nih, apakah lo juga tertarik untuk berkecimpung di industri musik ini? Coba tulis pendapat lo di kolom komen ya. Karena gue suka tuh bacain komen dari kalian yang ngebuat gue punya pandangan lain dari apa yang gue bahas. So, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.